Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8 yang Lulu banggakan. Mari kita lanjutkan pembelajaran kita mengenai relasi dan fungsi. Kalau kemarin kita sudah membahas mengenai relasi, maka berikutnya kita akan membahas mengenai fungsi. Nah, fungsi itu apa sih? Fungsi itu adalah bagian khusus dari relasi. Jadi sebenarnya fungsi itu adalah relasi, tetapi dengan ciri-ciri yang berbeda. Ya, kita lanjutkan. Apa sebenarnya fungsi itu? Ya, fungsi adalah relasi yang memasangkan setiap anggota domain dengan tepat satu anggota kodomain. Domain masih ingat ya, domain itu adalah daerah asal, sedangkan kodomain itu adalah daerah lawan atau daerah kawan. Jadi kalau fungsi itu ada syaratnya. Syaratnya apa? Harus memasangkan setiap anggota domain dengan tepat satu anggota kodomain. Ya, kita lihat, kita contoh, selidikilah apakah relasi A 3 kali B dengan himpunan A anggotanya 3, 6, 9 dan B 1, 2, 3, 4, 5, 6 merupakan fungsi. Kita akan coba jawab. Ya, kita lihat domainnya adalah 3, 6, 9. Sedangkan kodomainnya adalah himpunan B yang anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian nama relasinya adalah A3 kali B. Berarti kalian harus memasangkan anggota himpunan A yang merupakan 3 kalinya anggota himpunan B. Saya ulang, kalian harus memasangkan anggota himpunan A yang merupakan 3 kali anggota himpunan B. Lanjutkan, didapat 3 pasangannya 1. Kenapa 3 pasangannya 1? Karena 3 merupakan 3 kalinya 1. Ya enggak? Ya. Kemudian 6 pasangannya 2. Karena 6 3 kalinya 2. Dan 9 pasangannya adalah 3 karena 9 adalah 3 kalinya 3. Kita lanjutkan. Sehingga daerah hasilnya atau ringnya itu adalah anggota kodomain daerah lawan yang memiliki pasangan dengan anggota kodomain. Tadi anggota domainnya ada 6, tetapi anggota kodomainnya ada 6, tetapi yang mempunyai pasangan dengan domain itu hanya 1, 2, dan 3. Maka 1, 2, dan 3 inilah yang dinamakan dengan ring atau daerah hasil. Nah, tadi tugas kita adalah tidak menentukan ringnya, tapi menyelidiki apakah relasi A3 kali B itu merupakan fungsi. Nah, kita lihat. Karena setiap anggota domain memiliki pasangan, tadi ya, domainnya adalah 3, 6, 9, memiliki pasangan 1, 2, dan 3, maka relasi di atas merupakan fungsi. Ya. Dan pasangan dari kodomain itu hanya 1. Dilihat, 3 itu pasangannya hanya 1. 6 pasangannya 2, 9 pasangannya 3. 9 tidak mempunyai pasangan selain 3. Berarti syarat setiap anggota domain itu memiliki pasangan terpenuhi. Kemudian pasangannya tepat satu anggota kodomain juga terpenuhi. Sehingga relasi A3 kali B merupakan fungsi. Bisa dipahami ya? Kita lanjutkan. Berikutnya adalah penyajian fungsi. Sama seperti relasi, fungsi juga dapat disajikan dengan diagram panah. Sekarang bagaimana cara menyajikannya? Lihat, himpunan A dan himpunan B.
Berikutnya, relasi A ke B, berarti panahnya begini. Kita pasangkan sekarang 3 dengan 1. Ya, 6 dengan 2. 9 dengan 3. Ya, udah ya, itu diagram panah. Berikutnya dengan tabel. Nah, tabel itu kalian harus tulis dulu domainnya, yaitu himpunan A yang anggotanya 3, 6, 9. Berikutnya kodomen yang anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang dibuat tabel adalah daerah asal dengan ringnya. Daerah asal ini saya misalkan sebagai variabel X, dan daerah hasilnya itu saya anggap sebagai variabel Y. Sehingga kalau itu kita buat tabel, maka 3, 1, 6, 2, 9, 3. Kemudian kalau kita buat dengan pasangan berurutan, maka hasilnya adalah, tulis dulu notasi fungsi, ini notasi fungsinya. F kecil, ini simbol dari fungsi ya, titik 2 A ke B, ini membaca fungsi dari himpunan A ke himpunan B. Pasangan berurutan 3,1, 6,2, 9,3. Itu bisa dipahami. Kita lanjut. Sekarang cara penyajian berikutnya, yaitu dengan diagram kartesius. Diagram kartesius kalian masih ingat ya, waktu kita belajar kelas 7. Untuk membuat diagram kartesius, kalian harus menyiapkan tabelnya dulu. Ini tabelnya. Tabel A dan B. A tadi variabel X, dan B-nya adalah variabel Y. B di sini yang dimaksudkan adalah anggota kodomain yang merupakan ring. Bukan semua anggota kodomain, bukan ya. Tapi di sini adalah anggota kodomain yang merupakan ring. Hanya 1, 2, 3. Kayak apa sih diagram kartesiusnya? Yuk kita lihat. Nah, ini diagram kartesius. Diagram kartesius yang mendatar adalah untuk variabel X dan yang vertikal adalah untuk variabel Y. Kemudian cara membuat titiknya. X-nya 3, Y-nya 1. Pada X3 kalian tulis dulu, kemudian kalian naikkan ke atas. Sampai di mana ke atasnya? Sampai dengan Y-nya 1. Nah, di sini. Ini adalah pasangan 3,1, titik 3,1. Berikutnya yang 6. 6 dipasangkan dengan 2. 6 ke atas, 2 mendatar. Ketemunya ini. Berikutnya 9. Pada X-nya ke atas, kemudian pada Y-nya adalah 3. Ketemulah titik. Sehingga ketiga titik ini dihubungkan. 1, 2, 3. Nah, titik-titik yang dihubungkan sehingga terbentuk garis dinamakan dengan grafik fungsi. Apa ini namanya? Namanya ini adalah grafik fungsi. Kalau diagramnya secara keseluruhan ini namanya diagram kartesius. Bisa dipahami ya? Kita lanjutkan. Berikutnya dengan persamaan. Kita buat tabelnya dulu, bukan AB lagi, tapi sudah X dan Y. Ya. 3, 1, 6, 2, 9, 3. Nah, Fx ini maksudnya adalah fungsi dalam X karena variabel kita X. Fungsi dalam X hasilnya adalah Y. Ringnya tadi kan Y ya. Ya. Kita lihat. Apa sih fungsinya? Fungsi A ke B bisa dibuat persamaan dengan cara 3 pasangannya 1, 6 pasangannya 2, dan 9 pasangannya 3. A 3 kali B berarti ring didapat dengan mencari anggota B yang merupakan sepertiganya A. Loh kok sepertiganya Bu? Kan 3 kalinya. Iya, yang 3 kalinya adalah yang B. Ya kan?
A 3 kali B. Kalau A-nya 3, B-nya 1. Kan berarti 3 kalinya B. Kalau kita mencari 1, berarti kan dari 1, kalau kita mencari nilainya 1, berarti ini adalah 3 kali sepertiga ya. Kalau kita mencari 2 dari 6, berarti 6 kali 3. Sama seperti kalau kita mencari angka 3 itu kan didapat dari 9 kali sepertiga. Sehingga anggota B merupakan sepertiganya A. Dan anggota A dimisalkan dengan variabel X, sehingga didapat Fx sama dengan 1/3X, karena X-nya ini tadi adalah anggota domain atau anggota A. Mana yang dinamakan persamaan? Ini loh yang dinamakan persamaan. Fx sama dengan 1/3X. Atau bisa ditulis juga Y sama dengan 1/3X. Bisa dipahami? Baik. Kemudian kita coba mengambil kesimpulan, sebenarnya apa ciri-ciri fungsi? Yang pertama tadi apa? Setiap anggota domain harus punya pasangan. Yang kedua, tidak boleh ada anggota domain yang tidak berpasangan. Dan yang ketiga, domain tidak boleh mempunyai pasangan lebih dari 1. Gitu ya. Kita lihat dalam bentuk diagramnya seperti ini. Setiap anggota domain harus punya pasangan. Tadi anggota domainnya 3, 6, 9, semuanya punya pasangan. Kemudian tidak boleh ada anggota domain yang tidak berpasangan. Tidak ada ya. Kemudian domain tidak boleh punya pasangan lebih dari 1 pada kodomain. Nggak ada, tadi 3 pasangannya hanya 1, 6 pasangannya hanya 2, dan 9 pasangannya hanya 3. Masing-masing domain itu mempunyai 1 pasangan anggota kodomain. Itu berarti fungsi. Kita lanjutkan biar lebih mantap. Kalian pelajari contoh soal. Yuk kita bahas bersama-sama contoh. Apakah relasi A kuadrat B dengan A anggotanya 4, 6, 9, 16 dan himpunan B yang anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5 merupakan fungsi atau bukan? Berikan alasannya. Nah, kalau hanya untuk mengetahui apakah itu fungsi atau bukan, kalian paling cepat menggunakan diagram panah. Kita lihat diagram panahnya. Himpunan A anggotanya adalah 4, 6, 9, 16 dan himpunan B adalah 1, 2, 3, 4, 5. Relasinya tadi A kuadrat B. Berarti 4 kuadrat dari berapa? 2. 6 kuadrat dari apa? Gak ada ya. Berikutnya 9. 9 kuadrat dari 3 dan 16 kuadrat dari 4. Kita lihat apakah ini merupakan fungsi. Kita lihat domainnya dulu. Apakah domainnya semua punya pasangan? Tidak. Ada 1 anggota domain yang tidak punya pasangan, yaitu 6. Ya. Kalau ketiga syarat tadi kok ada salah satunya yang tidak terpenuhi, maka itu relasinya bukan merupakan fungsi. Nah, ini terdapat domain yang tidak punya pasangan sehingga relasi di atas bukan merupakan fungsi. Gimana? Paham ya? Sudah paham? Baik. Untuk lebih memahami, kalian nanti akan Bululuk berikan tugas pada buku paket. Untuk tugasnya, silahkan cek nanti di kelas matematikanya. Oke, demikian penjelasan dari Bululuk. Kalau ada pertanyaan, kalian boleh chatting di kelas matematika. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.